Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Febri dari Perbakin Syariah 8 dengan NIM 2305138036 dari kelompok 3 pengantar ekonomi Islam akan menjelaskan cara pandang Islam terhadap esensi aktivitas kehidupan manusia di dunia dan membedakannya dengan kehidupan sekuler. Analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional terbagi menjadi 3 pilar. Pilar yang pertama, pilar sistem ekonomi sosialisme. Yang kedua, kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Yang ketiga, pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialisme. Apa itu sistem ekonomi sosialisme? Ekonomi sosialisme merupakan bentuk disentasi dari sistem ekonomi sebelumnya, yaitu sistem ekonomi kapitalis, atau merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis yang mana menyerahkan segala siklus ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada, sedangkan untuk sistem ekonomi sosialis di mana pemerintah sangat memiliki peran besar di dalam mengelola roda perekonomian dari hulu hingga hilir dalam rantai perekonomian di masyarakat. Ciri-ciri ekonomi sosialisme yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Yang kedua, pemerintah memiliki peran sangat besar. Yang ketiga, sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi. Yang keempat, hak milik individu tidak diakui. Kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Adanya teori sosialisme dari itu mulai kritik dari Karl Marx terhadap kapitalisme yang dimana Karl Marx mengkritik 2 hal dari kapitalisme. Pertama, tentang teori nilai tambah. Kedua, perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadinya kontribusi antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Pada teori nilai Karl Marx menyimpulkan bahwa terjadinya tambah terhadap komunitas tergantung berapa jumlah tenaga kerja atau bertambahnya produktivitas tenaga kerja. Karena semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi nilai komunitas, tetapi permasalahannya munculnya eksploitasi dan alienasi karena kaum kapitalisme memiliki pandangan bahwa ini bisa mengambil tenaga kerja atau menambahkan jumlah jam kerja jika memiliki modal dan niat produksi yang muncul saingan kaum buruh dan perbedaan kelas antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Islam adalah agama yang berada di tengah-tengah, agama yang berada di antara prinsip-prinsip kebersamaan dan juga prinsip-prinsip individual. Artinya, beberapa pahaman sosialisme yang memiliki titik temu dan kesepahaman dengan ajaran Islam, di mana ajaran Islam memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Ini sangat diunjang tinggi oleh Islam. Namun, demikian pemilik pribadi juga merupakan hal yang ditolak oleh Islam. Seorang muslim boleh memiliki harta dan kekayaan pribadi, bahkan baik untuk mendapatkan kepemilikan pribadi dijamin oleh syariat. Salah satu prinsip syariat mengatakan bahwa kepemilikan pribadi dijamin oleh syariat. Salah satu prinsip syariat mengatakan bahwa seorang muslim berhak untuk mendapatkan harta atau perlindungan yang bersifat mendawi. Dengan demikian, sisi sosialisme yang sinkron dengan ajaran Islam, tetapi ada juga sisi lainnya